Bayangkan, seorang anak tetap merawat kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang, padahal rupa mereka telah Allah ubah menjadi babi akibat dosa besar. Kisah nyata di zaman Nabi Musa ini menunjukkan, seburuk apapun keadaan orang tua, bakti seorang anak tak boleh pernah hilang. Nabi Musa adalah satu-satunya nabi yang dapat berbicara langsung dengan Allah. Setiap kali beliau hendak bermunajat, Nabi Musa akan naik ke Bukit Tursina. Di atas bukit itulah beliau berbicara dengan Allah. Nabi Musa sering bertanya, dan Allah pun menjawab pada waktu itu juga. Inilah kelebihan Nabi Musa yang tidak dimiliki nabi-nabi lain. Suatu hari, Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah orang di surga nanti yang akan menjadi tetanggaku?" Allah pun menjawab dengan menyebutkan nama orang itu, kampung, dan tempat tinggalnya. Setelah mendapat jawaban, Nabi Musa turun dari Bukit Tursina, lalu berjalan mengikuti petunjuk yang diberikan. Setelah beberapa hari dalam perjalanan, sampailah Nabi Musa ke tempat tersebut. Dengan bantuan beberapa penduduk setempat, Nabi Musa akhirnya bertemu dengan orang yang dimaksud. Setelah memberi salam, beliau dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. Namun, tuan rumah itu tidak langsung melayani Nabi Musa. Ia masuk ke dalam kamar dan melakukan sesuatu. Tidak lama kemudian, ia keluar sambil menggendong seekor babi betina yang besar. Babi itu didukungnya dengan hati-hati. Nabi Musa terkejut melihatnya. Dalam hatinya ia berkata, penuh keheranan, "Apa maksud semua ini?" Babi itu kemudian dimandikan dan dibersihkan dengan baik. Setelah selesai, babi itu dilap sampai kering, dipeluk, dicium, lalu dihantar kembali ke kamar. Tak lama kemudian, tuan rumah keluar lagi dengan membawa seekor babi jantan yang lebih besar. Hewan itu pun dimandikan, dibersihkan, dilap hingga kering, lalu dipeluk, serta dicium dengan penuh kasih sayang, kemudian dihantar kembali ke kamar. Setelah selesai mengurus kedua babi itu, barulah ia melayani Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, "Wahai saudaraku, apa agamamu?" "Aku beragama Tauhid," jawab pemuda itu, yaitu agama Islam. Nabi Musa kembali bertanya, "Jika begitu, mengapa kamu memperlakukan babi dengan penuh kasih sayang? Bukankah kita tidak boleh berbuat begitu?" Pemuda itu menjawab, "Wahai Tuan hamba, sebenarnya kedua babi itu adalah ibu bapakku sendiri. Karena mereka telah melakukan dosa yang besar, Allah menukar rupa mereka menjadi babi yang buruk rupanya. Soal dosa, mereka dengan Allah adalah urusan mereka dengan Allah. Tetapi aku, sebagai anak, tetap berkewajiban berbakti kepada keduanya. Setiap hari aku melaksanakan tugasku sebagai anak, seperti yang Tuan hamba lihat tadi. Walaupun rupa mereka sudah menjadi babi, aku tetap berbakti kepada mereka." Ia melanjutkan, "Setiap hari aku berdoa kepada Allah agar mereka diampuni. Aku memohon supaya Allah menukar rupa mereka kembali menjadi manusia yang sebenarnya. Tetapi sampai sekarang Allah belum mengabulkan doa itu." Mendengar penjelasan itu, Allah pun menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. "Wahai Musa, inilah orang yang kelak akan menjadi tetanggamu di surga. Semua itu karena baktinya yang luar biasa kepada kedua orang tuanya. Meskipun rupa mereka telah menjadi babi, dia tetap berbakti kepada mereka. Oleh sebab itu, kami angkat derajatnya sebagai anak yang saleh di sisi kami." Allah juga berfirman lagi, "Oleh karena dia telah berada di makam anak yang saleh di sisi kami, maka kami kabulkan doanya. Kedua orang tuanya yang semula ditetapkan berada di neraka, kini kami pindahkan tempatnya ke dalam surga. Inilah berkat doa anak yang saleh. Doa seorang anak dapat menebus dosa kedua orang tua, hingga Allah mengangkat mereka dari neraka menuju surga." Kisah ini menjadi pelajaran bahwa seburuk apapun rupa dan keadaan orang tua, kewajiban anak adalah tetap berbakti kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemampuan untuk berbakti, sehingga kedua orang tua kita kelak memperoleh tempat terbaik di sisi Allah. Walau bagaimanapun, buruk perangai kedua orang tua, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah menjaga mereka dengan kasih sayang, sebagaimana mereka menjaga kita sewaktu kecil hingga dewasa. Sebanyak apapun dosa mereka, itu bukan urusan kita. Urusan kita ialah memohon ampun kepada Allah agar kedua orang tua kita diampuni olehnya. Doa anak yang saleh akan membantu kedua orang tuanya mendapat tempat yang baik di akhirat. Inilah yang sangat dinantikan oleh para ayah dan ibu di alam kubur. Arti sayang seorang anak kepada ibu dan bapaknya
bukan melalui hantaran uang rupiah, tetapi sayang seorang anak kepada kedua ibu bapanya ialah dengan doanya supaya kedua ibu bapanya mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah. Doa anak yang saleh mampu mengangkat derajat kedua orang tuanya di sisi Allah, bahkan menyelamatkan dari neraka menuju surga. Sahabat, mari kita renungkan. Sudahkah kita mendoakan kedua orang tua kita hari ini? Jangan tunggu nanti. Ucapkan doa terbaikmu sekarang juga, agar Allah memberi mereka tempat mulia di sisinya.